Ya teman-teman, hari ini aku mau sharing ke teman-teman. Ini cuacanya ekstrim banget teman-teman. Bayam aku semuanya pada layu. Jadi terutama bayam hijau nih, yang tadinya aku kira dia tahan terhadap cuaca baik panas baik hujan, ternyata justru di saat panas ekstrim seperti ini dan cuaca nggak ketebak tuh, malah justru bayam merah sama bayam rona yang tumbuh teman-teman. Ini bayam merah, nih bayam rona. Nah, ini teman-teman, jadi ini ada berbagai faktor yang menyebabkan dia bisa layu seperti ini. Itu memang serba salah juga. Jadi aku nyeting medianya itu kemarin itu kan aku setting dia itu untuk media yang istilahnya lebih poros ya teman-teman, karena kan terus-terusan hujan terus teman-teman, makanya aku setting media poros. Nah, namun di perjalanannya ternyata memang nggak bisa ketebak teman-teman. Kadang panas-panas seperti ini aja bisa langsung turun hujan gitu. Jadi makanya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Jadi itu terus yang sering terjadi. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana mereka kadang media itu bisa cepat kering. Namun memang kadang ketika pas hujan deras dia benar-benar istilahnya nggak bisa mengontrol gitu loh bagaimana sistem drainasenya, dan ketika justru panas seperti ini dia nggak bisa nyimpen air, jadi malah medianya tuh benar-benar kering sehingga menyebabkan bayam sendiri ini nggak tahan gitu teman-teman. Makanya ini aku lihat sih ya, mudah-mudahan aja teman-teman ini masih tetap. Jadi intensitas penyiramannya aku lebih sering. Ini pucuk-pucuknya kan masih bisa hidup ya teman-teman ya nih. Yang nggak tahu juga nih istilahnya bisa bertahan atau enggak. Tapi aku usahakan bagaimana untuk, karena ini sudah terlanjur aku pakai media ringan sehingga drainasenya bagus. Jadi otomatis mau nggak mau siram harus lebih. Ini sebenarnya udah nyiram tuh 2 kali sehari, tapi kayaknya masih kurang, harusnya 4 kali sehari. Karena ini kan langsung terkena sinar matahari itu langsung nyorot gitu. Namun dilalanya takutnya giliran ini kan triknya kan misalkan pagi trik, namun tiba-tiba aja tuh bisa jadi sekitar 2-3 jam ke depannya tuh langsung mendung, tiba-tiba langsung deras gitu. Nah, itulah yang menyebabkan seperti ini jadinya teman-teman. Ini hampir keseluruhan kering tuh. Namun ya ini kan semua kan adalah buat belajar kita juga ya teman-teman ya. Jadi aku lebih kepada gimana caranya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagaimana kita menyeting dan menyiasati media di kala cuaca yang tidak menentu seperti ini. Jadi kedepannya tuh kita sebenarnya nggak bisa kita setting dia terlalu kering juga teman-teman, atau nggak bisa kita setting medianya tuh terlalu drainasenya bagus, tidak terlalu poros gitu. Nah, baiknya adalah kita setting itu di tengah-tengah kalau musim cuaca seperti ini. Kenapa? Karena agar kita tidak kelewat batas dalam posisi penyiramannya juga dan tidak kekurangan juga teman-teman. Jadi paling enggak yang lebih kita banyakkan adalah media tanam yang mengandung istilahnya bisa menyimpan air lebih banyak lah. Contoh misalkan kokopit atau pit moss, ataupun dari intinya serabut kelapa itu lebih bagus ya teman-teman ya. Jadi sehingga dia bisa menyimpan air lebih lama. Jadi kalau misalkan intensitas normalnya sih 2 kali lah teman-teman, jangan sampai 4 kali, capek. Ayo Pak, kita keringan nih Pak. Ini kering. Nah, ini banyak kering tuh. Nah, ini kenapa dia bisa lebih bertahan? Karena kayaknya aku lihat sih lebih kepada dia memang ini kan juga dia nggak banyak tumbuhnya teman-teman. Nah, sementara ini dia merapat sehingga berebutan pos istilah posnya Pak. Yuk. Jadi posisinya dia berebutan lebih cepat dia. Jadi harusnya asupan airnya itu dia harus lebih banyak ketimbang
yang ini, makanya ini dia nggak kuat keseluruhannya. Jadi kesimpulan sih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih jadi pembelajaran kita semua ya teman-teman ya. Ini ada yang memang udah habis. Ya sudah teman-teman, gitu aja yang bisa aku bagikan ya. Makasih banyak teman-teman semua. Salam sehat, semangat nanam ya teman-teman.